Baik, kita akan mulai membahas materi selanjutnya, yaitu materi interaksi desa dan kota. Baik, pertama, interaksi desa dan kota akan menimbulkan beberapa dampak, baik itu pada wilayah desa maupun wilayah kota. Nah, apa-apa saja manfaat atau dampak yang ditimbulkan dari interaksi desa dan kota? Pertama adalah proses interaksi desa dan kota terjadi karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk menarik. Nah, maksudnya di sini antara dua wilayah, desa dan kota, kedua wilayah itu adalah wilayah yang memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda. Itu sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya, ya. Yang mana desa dengan ciri-ciri homogenitasnya, sedangkan kota dengan heterogenitasnya. Nah, walaupun memiliki ciri-ciri yang sangat jauh berbeda, nah tetapi dari kedua wilayah itu ternyata terjadi suatu kegiatan atau disebut interaksi, ya, yang mana dari desa dan kota ada interaksi atau tukar menukar suatu barang atau jasa ataupun sumber daya manusia. Nah, karena kedua wilayah tersebut memiliki keunggulan di bidang masing-masing. Contohnya, desa memiliki sumber daya alam, ya, merupakan penyedia tenaga kerja. Nah, sedangkan kota, mereka adalah produsen dari alat-alat elektronik atau juga teknologi yang dibutuhkan di desa. Yang kedua, kota mempunyai kekuatan menarik terhadap desa karena alasan berikut. Yang pertama, kota terdapat beragam pusat daerah kegiatan dan aneka ragam lapangan kerja. Nah, masyarakat desa yang membutuhkan pekerjaan, kebanyakan mereka akan menuju ke kota untuk mencari penghidupan yang baru atau mencari penghasilan tambahan. Selain untuk mencari pekerjaan, di kota juga menyediakan kegiatan yang lain, misalnya untuk berbelanja, untuk sarana hiburan, atau tempat administrasi. Nah, yang kedua, kota sebagai simbol kemajuan dan jendela pembaruan untuk hal-hal yang baru. Nah, ini dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, jadi masyarakat desa ada beberapa yang pergi ke kota untuk menimba ilmu seperti kuliah, ya, atau mencari kursus keterampilan tertentu di perkotaan. Nah, itu beberapa faktor yang menarik penduduk desa untuk datang ke kota. Nah, tadi sudah kota, sekarang di desa. Apa sih yang menarik dari desa? Pertama, ternyata desa mempunyai sumber daya alam, ya. Entah sumber daya alam ini akan dibuat untuk sumber bahan baku untuk industri di kota, atau
bahan baku untuk kerajinan-kerajinan tertentu. Yang kedua, desa sebagai lumbung serta memberi aneka bahan pangan, bahan sandang, bahan perumahan, dan aneka bahan mentah industri. Nah, jadi hampir sama dengan yang pertama. 3. Desa sebagai pusat tenaga kerja. Karena tenaga kerja yang ada di kota mayoritas itu berasal dari desa. Apalagi untuk tenaga-tenaga yang kasar kebanyakan. Yang keempat, desa mempunyai keanekaragaman sumber daya lingkungan dan panorama. Nah, untuk poin yang keempat ini, di sini desa menyediakan lingkungan yang masih alami, ya. Nah, desa seperti itu akan menjadi destinasi untuk warga kota untuk berlibur di akhir pekan biasanya, atau libur-libur besar. Warga kota yang sudah jenuh dengan hiruk-pikuk perkotaan akan kembali atau mengunjungi desa sebagai tempat rekreasi. Nah, lalu selanjutnya, besar kecilnya kekuatan tarik-menarik antara kota dan desa itu tergantung pada tinggi rendahnya potensi fisik atau non-fisik baik di kota maupun desa. Nah, juga tergantung ada atau tidak adanya sarana dan prasarana transportasi penghubung kota dan desa. Nah, ini adalah syarat mutlak, ya, untuk suatu wilayah, entah itu kota atau desa, bisa berkembang atau tidaknya. Karena baik buruknya ada atau tidaknya sarana dan prasarana menuju ke wilayah tersebut akan menyebabkan kota atau desa itu bisa maju atau tidak. Ya, bayangkan kalau suatu wilayah itu sulit untuk dijangkau, jalan raya tidak ada atau rusak, atau untuk menuju ke sana itu membutuhkan alat transportasi yang cukup sulit, jalannya belum ada. Nah, maka dapat dipastikan wilayah yang sarana dan transportasinya itu buruk akan menjadi wilayah tertinggal. Kita lanjut ke zona interaksi desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota dapat digambarkan dengan gambar seperti di sini. Nah, jadi pada bagian tengah ini adalah kota, lalu pada bagian tepi ini adalah desa atau disebut rural. Nah, jadi istilah rural itu adalah desa, ya. Sedangkan city atau urban itu adalah disebut kota. Urban dan rural. Nah, gambar ini menggambarkan hubungan tadi yang mana dibuat berbentuk konsentris, melingkar, ya, melingkar mengelilingi suatu kawasan tertentu. Di sini pada bagian tengah, pada bagian ini diawali dari city atau pusat kota. Nah, pusat kota ini dia dikelilingi oleh zona suburban. Nah, di dalam pusat kota ini tentunya di sini menjadi namanya konsentris, ya, jadi terpusat. Jadi dalam zona pusat kota ini adalah tempat segala kegiatan ekonomi pemerintahan berada. Lalu lanjut
ke zona kedua yang ada di luar dari pusat kota atau city, yaitu zona suburban. Nah, zona suburban ini ya, karena dia daerah dekat dari inti kota, menjadikan di zona suburban ini menjadi daerah para pengelaju ya, pengelaju atau komuter. Nah, apa komuter itu? Komuter itu adalah masyarakat atau orang yang pekerjaannya itu ada di kota, nah tetapi dia tidak menetap. Nah, setelah dia selesai bekerja, di hari yang sama dia akan pulang ke rumahnya. Ya. Jadi kalau di sini mungkin nyebutnya PP, pulang pergi. Nah, kalau dalam geografi disebutnya pengelaju atau komuter. Kan ada itu kereta komuter. Nah, itu kereta untuk para pengelaju. Dia bisa tinggal di luar wilayah di mana tempat dia bekerja. Zona selanjutnya adalah zona suburban fringe atau jalur tepi sub daerah perkotaan. Nah, zona ini merupakan zona peralihan ya, antara kota dan desa. Zona peralihan. Selanjutnya ada zona urban fringe. Nah, di sini masih ada kata-kata urban. Berarti wilayah ini di zona ini masih tergolong daerah perkotaan. Nah, namun pada zona ini adalah daerah perkotaan yang paling luar. Nah, batas ya, istilahnya daerah batas luar kota dengan desa. Nah, tetapi kenampakan ciri-ciri fisik dari zona ini, kenampakan wilayahnya ini masih bercirikan perkotaan. Oke. Selanjutnya urban fringe. Nah, di sini masih batas ya, tetapi sudah masuk daerah desa. Di sini, di zona ini, masyarakat sudah bisa kita jumpai banyak yang berkecimpung di mata pencarian petani ya, atau sudah banyak dijumpai pertanian di wilayah di zona rural urban fringe. Walaupun ya masih juga ada kenampakan perkotaan ya, seperti industri di wilayah ini. Jadi zona rural urban fringe disebut juga zona atau wilayah campuran ya, campuran dari bidang pertanian dan non pertanian seperti industri. Yang terakhir adalah rural. Nah, jelas rural ini adalah pedesaan. Mayoritas masyarakatnya berkecimpung di bidang pertanian. Oke, itu untuk zona interaksi desa dan kota. Selanjutnya, manfaat interaksi desa dan kota. Nah, tentunya banyak manfaat ya atau dampak positif yang bisa diambil atau yang bisa dimanfaatkan oleh kedua wilayah itu. Pertama, manfaat untuk warga perkotaan atau wilayah perkotaan,
Yang pertama, terpenuhinya sumber daya alam ya sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri. Lalu yang kedua, terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan pedesaan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan. Karena tenaga kerja ngambilnya dari desa. Lalu yang keempat, tersedianya tempat untuk pemasaran hasil industri. Nah, jadi desa itu untuk bagi perkotaan, di samping dia adalah pemasok sumber daya alam sebagai bahan mentah atau bahan baku industri, desa ini juga tempat untuk menjual ya, untuk memasarkan produk dari industri-industri yang tadi mengambil bahan baku dari desa tadi. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama dari desa dan kota. Selanjutnya, manfaat untuk desa. Pertama, terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa ya, karena produsen alat-alat ya, contohnya alat-alat elektronik, itu penyedianya, pembuatnya adalah wilayah di perkotaan. Yang kedua, masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke desa. Contohnya apa? Misalnya internet ya, laptop, terus misalnya alat-alat pertanian seperti traktor. Nah, itu untuk kemajuan ilmu pengetahuan dari kota ke desa. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian. Nah, karena tadi desa ini sebagai pemasok bahan baku, apa saja bahan baku? Bahan baku itu adalah tentunya hasil pertanian dan perkebunan ya. Jadi misalnya padi ya, nah itu kan dikirim ke perkotaan. Nah, karena adanya kebutuhan bahan pangan ya, adanya kebutuhan bahan pangan dari kota, nah, tentunya akan menjaga lapangan pekerjaan di desa ya, padi-padi yang disediakan oleh petani di desa bisa terbeli karena masyarakat atau industri di perkotaan membutuhkannya. Oke, itu manfaat desa dan kota untuk pedesaan. Nah, selain manfaat, tentunya ada dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Nah, tentunya dampak negatif ini disebabkan karena kurangnya penanganan ya, mungkin dari kebijakan pemerintah atau juga terlalu banyaknya sumber daya alam yang sumber daya manusia yang ingin mendapatkan kerjaan. Nah, akhirnya banyak pengangguran-pengangguran yang belum bisa terserap oleh industri yang ada di perkotaan. Nah, akhirnya muncul
beberapa dampak-dampak. Salah satunya, pertama, terjadinya urbanisasi. Nah, istilah urbanisasi di sini dalam geografi terdapat dua makna. Yang makna pertama, urbanisasi ini adalah diartikan perpindahan atau mobilitas manusia dari wilayah desa menuju wilayah kota, ya. Ini arti dalam artian mobilitas, mobile. Arti yang kedua, urbanisasi ini adalah perubahan kondisi suatu wilayah yang semulanya memiliki ciri-ciri desa, ya, menjadi atau menuju wilayah yang berciri-ciri kota. Nah, itu makna dari urbanisasi. Ada dua pandangan. Nah, dalam hal ini, ya, urbanisasi akan menjadi dampak negatif jika wilayah yang semulanya berciri-ciri kota menuju wilayah yang semulanya ciri-ciri desa menjadi ciri-ciri kota. Nah, menimbulkan banyak gejala sosial, ya. Misalnya jika arus informasi tidak bisa digunakan dengan baik, ya, seperti internet, akan malah menimbulkan efek buruk bagi anak-anak yang menggunakannya. Tuh. Yang kedua, dampak negatif untuk desa, yaitu desa menjadi kekurangan tenaga kerja produktif karena banyak masyarakatnya, khususnya yang usia produktif, ya, usia 15 ke atas, ini banyak yang meninggalkan desa untuk pindah ke kota mencari pekerjaan. Akhirnya desanya tidak terurus. Yang ketiga, hilangnya kawasan hijau. Nah, ini adalah bentuk dari urbanisasi, ya, yang dalam artian berubahnya wilayah dari ciri-ciri desa menjadi ciri-ciri kota, ya. Jadi istilahnya urbanisasi itu istilahnya pengkotaan, ya. Wilayah desa menjadi kota. Yang keempat, menyempitnya pemilikan lahan pertanian bersama. Ini terjadi karena urbanisasi, ya. Lahan pertanian menjadi pemukiman, menjadi industri. Nah, otomatis lama-kelamaan di wilayah tersebut ciri-ciri desanya sudah mulai hilang, menjadi kota. 5. Menurunnya kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan dan resapan air, karena sudah banyak lahan terbuka yang menjadi bangunan. Selanjutnya terdapat slum area atau daerah kumuh, ya. Nah, ini disebabkan karena banyak masyarakat dari desa yang mengadu nasib ke kota, nah, tetapi tidak memikirkan di mana dia akan bertinggal, ya, atau dia belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal yang layak. Nah, akhirnya
dia bertempat tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, seperti daerah pinggir sungai, di bawah kolong jalan, di bawah jalan tol, disebut kawasan kumuh atau slum area. Yang terakhir, dampak negatif dari interaksi desa dan kota adalah penetrasi, masuknya budaya kota ke desa. Budaya kota seperti apa? Misalnya budaya individualis, materialistik. Nah, yang mana di desa masyarakatnya yang sebelumnya lebih mengedepankan asas kekeluargaan, ya. Nah, akhirnya menjadi seperti kota. Selanjutnya, rumus titik henti. Saya punya satu contoh. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 30.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Nah, pertanyaannya, di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk di setiap kota? Nah, jadi memang rumus titik henti ini digunakan untuk mencari lokasi yang ideal untuk menempatkan atau membuat suatu pusat pelayanan seperti pusat perdagangan, ya, seperti mall, pasar, atau fasilitas kesehatan atau fasilitas pemerintahan. Nah, mau diletakkan di mana fasilitas itu. Nah, di sini caranya kita menggunakan rumus titik henti, ya. Jadi jarak antara kedua wilayah dibagi 1 plus akar 30.000, ya, jumlah penduduk B dibagi jumlah penduduk A. Nah, didapatkan hasilnya 44,9 km. Nah, pertanyaannya, kalau digambar 44 km ini dibuat dari kota A, dari wilayah A atau wilayah B. Nah, ternyata 44,9 km itu ditarik dari wilayah A. Kenapa kok wilayah A? Nah, alasannya karena wilayah A memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Nah, jadi rumus titik henti ini dia menggunakan prinsip bahwa lokasi dari suatu pusat kegiatan itu harus bisa dijangkau, ya, baik dari wilayah yang potensi wilayahnya itu tinggi maupun dengan wilayah yang potensi wilayahnya rendah. Jadi ada asas keadilan seperti itu. Itu untuk rumus titik henti. Nah, yang kedua ada teori grafik. Nah, teori grafik ini kita mau mencari indeks konektivitas, ya, indeks konektivitas. Yang mana rumusnya indeks konektivitas sama dengan E jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Kota di sini digambarkan dalam titik ini. Nah, jaringan jalan ini berupa garis lurus atau garis yang berbelok. Nah, kita lihat contoh soal di sini.
Pertama ada wilayah A dan wilayah B. Nah, wilayah A ini memiliki jumlah kota atau titik 6. Sedangkan wilayah B jumlah kota atau titiknya 7. Wilayah A jaringan jalannya ada 9, sedangkan B ada 10. Nah, akhirnya didapatkan hasil indeks konektivitas wilayah A sebesar 1,5, sedangkan indeks konektivitas wilayah B sebesar 1,4. Nah, kesimpulannya, jadi dilihat dari indeks konektivitas di atas, potensi interaksi antar kota di wilayah A lebih tinggi ya dibanding wilayah B, selisih 0,1. Nah, tetapi ada catatannya, potensi interaksi antar kota itu lebih besar A ini jika kondisi alam sosial serta kualitas sarana prasarana itu relatif sama ya. Jadi misalkan kedua daerah ini berada di wilayah yang topografinya relatif datar. Nah, tetapi kalau dua wilayah ini topografinya berbeda jauh, misalnya wilayah A di daerah pesisir pantai, wilayah B di daerah pegunungan. Nah, tentunya tidak apple to apple atau tidak bisa dibandingkan kalau kondisi alamnya berbeda jauh. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.